Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Nur Hayati dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas materi mengenai ilmu aswat. Ilmu aswat itu berasal dari kata as-saut yang berarti suara. Ilmu aswat adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, khususnya bagaimana bunyi itu dihasilkan, didengar, dan dianalisis. Dalam bahasa Arab, ilmu ini sangat penting karena kesalahan sedikit dalam bunyi bisa mengubah makna, seperti alima yang artinya mengetahui dan ulima yang artinya diketahui. Kemudian ilmu aswat terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik artinya mempelajari bunyi secara fisik, bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap. Kemudian yang kedua yaitu fonologi, yang berarti mempelajari fungsi bunyi dalam bahasa, misalnya bagaimana bunyi membedakan makna perkata. Lalu fonetik sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama fonetik artikulatoris, yaitu bagaimana bunyi dibentuk oleh organ bicara. Yang kedua fonetik akustik, sifat bunyi sebagai gelombang suara. Kemudian yang terakhir fonetik auditoris, yaitu bagaimana telinga dan otak menangkap bunyi. Kemudian kedudukan ilmu aswat. Ilmu aswat mendasari cabang-cabang ilmu bahasa lain, yaitu ilmu sorof atau morfologi, yaitu bentuk kata bergantung pada perubahan bunyi. Kemudian ilmu nahwu atau sintaksis. Struktur kalimat dipengaruhi perubahan akhir kata atau harokat. Selanjutnya ilmu semantik, yaitu perubahan bunyi bisa mengubah makna. Dan yang terakhir leksikologi dan leksikografi, yaitu pengucapan dan penulisan kata yang benar membutuhkan pemahaman bunyi. Selanjutnya mengenai bunyi bahasa dan prosesnya. Bunyi bahasa adalah hasil hembusan udara dari paru-paru yang dimodifikasi oleh alat ucap. Proses terjadinya, yang pertama, udara keluar dari paru-paru. Kedua, getaran pita suara di laring. Yang ketiga, modifikasi oleh organ bicara, yaitu lidah, bibir, gigi, langit-langit, dan tenggorokan. Yang keempat, penyebaran dan penerimaan bunyi oleh telinga. Contohnya, saat mengucapkan huruf ba, bibir menutup dan udara keluar dengan lembut, ba. Selanjutnya tempat keluar huruf atau makhraj. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf dari alat ucap. Contohnya, 1. Bilabial, mim dan ba, keluar dari kedua bibir. Labiodental, fa, bibir bawah menyentuh gigi atas. Interdental, sa, za, dan zo, ujung lidah di antara gigi. Apikodentoalveolar, lam, to, ta, dal, dan nun, ujung lidah ke gusi. Apikoalveolar, hurufnya zai, sin, sod, ro, ujung lidah dekat alveol. Keenam, palatal atau periferal, hurufnya jim dengan sya. Mediopalatal, ya. Velar atau sternum, hurufnya kho, go, kaf, waw. Kemudian uvular, hurufnya qof. Faring atau kerongkongan, yaitu ain dan ha. Kemudian yang terakhir glotal, hurufnya ada hamzah dengan ha. Kemudian sifat huruf dibagi berdasarkan tempat keluarnya. Pertama, huruf-huruf yang keluar dari bibir. Ada huruf ba keluar dari dua bibir tertutup lalu terbuka dan bersuara atau jahar. Kemudian huruf mim keluar dari dua bibir dengan udara melalui hidung, bersuara lembut. Huruf waw keluar dari bibir agak terbuka, bunyinya separuh vokal. Huruf fa dari bibir bawah dan gigi atas, tidak bersuara atau hamas. Kemudian huruf-huruf gigi dan ujung lidah. Ada sa, za, dan zo, ujung lidah di zo antara gigi atas dan bawah. Sa tidak bersuara, zal dan zo bersuara. Kemudian huruf-hurufnya ada huruf ta, dal, dan to. Lidah menyentuh gusi atas. Ta tidak bersuara, dal bersuara, to tebal atau mufakham. Selanjutnya sin, zai, dan sod, udara keluar di sod, sela, lidah, dan gusi.
Sin tidak bersuara, za bersuara, sod tebal. Huruf dod, sisi lidah dan gigi geraham atas tebal dan kuat. Huruf nun, ujung lidah menyentuh gusi depan, udara keluar lewat hidung. Selanjutnya huruf dari langit-langit dan tengah lidah. Ada jim, shin, dan ya keluar dari tengah lidah. Jim bersuara, shin tidak bersuara, ya lembut dan bersuara. Yang keempat, huruf belakang lidah dan tenggorokan. Kaf dan kof. Bagian belakang lidah ke langit-langit. Kaf lembut, kof tebal dan kuat. Kemudian huruf kho dan gho dari tenggorokan atas. Kho tidak bersuara, ghoin bersuara. Selanjutnya ain dan ha dari tengah tenggorokan. Ain bersuara, ha tidak bersuara. Selanjutnya hamzah dengan ha dari pangkal tenggorokan. Hamzah bunyi hentakan, sedangkan ha lembut. Kemudian huruf samping dan getar lidah. Huruf lam, sisi lidah ke gusi atas bersuara lembut. Huruf ro, ujung lidah bergetar cepat di gusi atas, bersuara dan agak tegas. Setiap huruf Arab memiliki makhraj atau tempat keluarnya bunyi dan sifat atau karakter suara yang unik. Pemahaman ini penting agar pengucapan huruf Arab benar, terutama dalam membaca Al-Quran atau tajwid. Tidak tertukar antara huruf yang mirip seperti za, za, atau ha dan ha. Kemudian harokat vokal. Harokat disebut juga vokal karena menunjukkan bunyi suara pendek dan panjang. Contohnya vokal pendek. Contoh dari fathah yaitu kataba, kasroh, kutiba, dhammah, rusulun. Kemudian vokal panjang ya, atau disebut juga mad. Contoh dari alif, qola. Kemudian contoh dari waw, yaqulu, dan contoh dari ya, karimun. Nah, fungsi harokat menunjukkan bunyi vokal yang tepat dan membedakan makna dari nasoro yang artinya menolong dan nusiro yang ditolong. Kemudian menunjukkan irama dalam puisi, menentukan i'rab atau posisi gramatikal dalam kalimat, dan juga memudahkan belajar bahasa Arab dan teks Al-Quran. Ilmu aswad sangat penting karena membantu melafalkan huruf Arab dengan benar, menjaga makna kata agar tidak salah, menambahkan keindahan bacaan, terutama dalam Al-Quran, doa, atau pidato, menjadi dasar untuk tajwid linguistik Arab dan pembelajaran bahasa. Nah, tanpa ilmu aswad, kita mudah salah makna dan kehilangan keindahan bahasa Arab. Dengan mempelajari ilmu aswad, kita tidak hanya belajar bunyi, tapi juga belajar keindahan dan ketetapan dalam berbahasa, karena setiap huruf dalam bahasa Arab memiliki ruh dan maknanya sendiri. Itulah tadi penjelasan mengenai ilmu aswad. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.